Halo Sobat Limoksim semuanya, sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat dan sukses selalu. Masih bersama Limoksim. Saat ini Limoksim akan membuat konten breeding ikan cupang. Mengingat cuaca penghujan, karena saking banyaknya hujan, maka di genangan-genangan air itu akan dihinggapi oleh nyamuk-nyamuk yang mengakibatkan malaria dan demam berdarah. Untuk memberantas nyamuk-nyamuk tersebut sangat efektif kalau kita menggunakan ikan cupang ya sebagai pelaku pemangsa yang akan memakan larva-larva nyamuk sehingga bisa menekan tingkat penyakit demam berdarah dan malaria di saat musim penghujan ini. Sobatku, singkat saja, untuk membudidayakan ikan cupang itu sebenarnya sangat mudah. Hanya kita harus telaten, teliti, serta tahu waktu yang ikan-ikan kita butuhkan. Jadi sebelum kita melakukan breeding atau penjodohan, kita siapkan dulu tempat-tempat pembesarannya. Di sini tempat pembesarannya kita berikan ramuan-ramuan khusus supaya bisa terbentuk infusoria ya, artemia atau jentik nyamuk ya, larva nyamuk, dan juga kutu air sebagai makanan alami buraya ya, karena mengingat pakan alami itu akan sangat berfungsi sekali untuk pertumbuhan buraya ikan cupang, dan khususnya untuk cupang-cupang yang masih baby itu, jika diberi pakan alami, maka mereka akan cepat sekali untuk tumbuh menjadi besar, menjadi cupang dewasa. Tidak sampai 6 bulan sudah menjadi dewasa. Beda dengan diberikan pelet, maka pertumbuhannya akan lambat. Jadi setelah kita siapkan tempat pembesaran yang setelah difermentasi dengan ramuan-ramuan khusus, maka kita siapkan soliter. Nah, seperti ini soliter. Jadi sebelum kita jodohkan, maka diperkenalkan dulu seperti ini. Nah, jadi disandingkan antara betina dan pejantan ini sebagai contoh. Setelah 2 hari mereka kenal, si betina, ini soliter betina, kita masukin pejantan. Nah, setelah pejantan dimasukkan di dalam soliter betina, tentunya airnya harus dikurangi, jangan terlalu tinggi ya, kurang lebih sekitar 8 atau 7 cm saja, agar di saat telur itu terjatuh, si pejantannya tidak kesulitan untuk menaikkannya. Dan perlu diingat, di atas air ini diberikan sepotong plastik sebagai pelindung telur, maka si pejantan akan membuat buih-buih di bawahnya untuk menaruh telur cupangnya. Nah, setelah dijodohkan selama 2 hari, maka pejantan dan betina ini akan melakukan pembuahan. Nah, di saat inilah fase telur itu akan keluar dari indukan dan dikumpulkan oleh pejantan. Jadi kita perhatikan, kita tunggu. Setelah telur-telur dari indukan itu sudah habis, maka secepat mungkin kita harus segera mengambil indukannya, dipisahkan, ditaruh di soliter yang baru untuk dirawat kembali supaya kembali sehat dan bisa menghasilkan telur-telur yang baru. Sementara telur-telur yang sudah keluar, yang sudah dikumpulkan oleh pejantan ini, selama 3 hari dirawat oleh pejantannya saja, nah, sampai menetas. Dan kita kasih pakan pelet saja, jangan pakan alami, karena takutnya nanti akan terjadi kanibal. Jadi sulit untuk membedakan antara larva nyamuk dan buraya cupang. Jadi si pejantan ini nanti akan bekerja sendirian untuk merawat si anak-anaknya ya, kurang lebih seminggu saja. Setelah anaknya sudah menetas umur seminggu, kita kasih infusoria di dalam soliter.
Nah, setelah seminggu nanti burayak cupang ini kita turunkan di tempat pembesaran. Oke? Di tempat pembesaran. Bila perlu si pejantannya kita sertakan supaya menjaga si anak-anaknya. Jika tidak bisa berenang, maka akan dibantu oleh pejantannya untuk menaikkan si baby cupangnya. Oke, buat pakan alami sudah disediakan, maka sementara sebelum umur 1 bulan jangan dikasih pelet dulu, agar air yang terdapat di kolam pembesaran ini selalu terjaga kualitasnya. Oke, karena kebanyakan limbah pelet itu membuat air itu menjadi busuk dan tidak sehat buat si baby cupang. Nah, setelah 1 bulan dalam masa perawatan, diperkirakan si baby cupang itu sudah bisa makan sendiri, berenang dengan lincah, maka sudah waktunya si pejantan atau ayah si cupang ini kita ambil dari kolam pembesaran untuk dirawat kembali supaya menjadi sehat dan suatu saat kita jodohkan kembali. Oke, jika ada pertanyaan boleh bertanya dan isi di kolom komen. Tentunya masih bersama Lim Hoksim. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda. Bagi Anda yang banyak waktu luang, bisa digunakan untuk membudidayakan ikan cupang, karena ikan cupang ini sangat digemari sekali, khususnya di kalangan anak-anak remaja, bahkan kolektor-kolektor, para bos-bos yang mungkin suntuk seharian bekerja di kantor, di kebun, ya, mereka ingin menenangkan pikiran, menenangkan hati dengan memelihara ikan cupang sebagai hiburan. Bisa taruh di kantor ataupun di kamar. Oke, sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.